Super Roti itu berdiri pada tahun 2011 dari dapur rumah tangga. Seperti kebanyakan lainnya, kami mengolah bahan baku dari terigu menjadi aneka roti manis. Tahun 2013 kami bisa membangun tempat produksi sendiri di Batursari, Sawah Besar, Semarang. Di sana omset mulai berkembang, pemasaran sudah mulai hampir menyeluruh di kota Semarang. Tahun 2015 ada satu titik di mana saya merasa bosan, tidak punya kegiatan. Jadi saya setiap hari hanya pegang HP dan lihatin anak-anak karena sudah nggak pegang produksi sama sekali. Terus saya mulai ingin memasukkan produk dari Super Roti ke retail-retail modern di kota Semarang dan kalau bisa sampai keluar kota. Apa sih yang bisa membuat saya punya value added yang berbeda dengan bakery-bakery lainnya di kota Semarang, bahkan kalau bisa di Indonesia. Mulai berpikir melihat teman-teman pelaku UKM Kota Semarang ada yang memproduksi bekatul. Kemudian saya mulai nyicipin bekatul tadi, ternyata enak karena hanya digunakan sebagai sereal atau minuman kesehatan saja. Saya mulai mengolah bahan bekatul tadi menjadi roti. Kemudian saya melihat masyarakat Indonesia mudah bosan cari sesuatu yang baru, banyak penyakit degeneratif, kandungan bekatul yang kaya serat, rendah gula, antioksidan, kayak vitamin, mineral, saya membuat menjadi roti. Dan karena saya ingin total, jadi value-nya sebagai pengolah bekatul yang dianggap sebagai limbah, pakan ternak, pakan ayam, pakan bebek tadi, saya ingin total kalau untuk diabetes apa yang harus dikurangi, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditambahkan. Dan kemudian saya tidak menggunakan gula pasir, saya tidak menggunakan margarin, saya tidak menggunakan telur. Saya bikin menjadi roti, saya bawa ke dokter ahli gizi setelah sebelumnya ada angka kecukupan gizi. Di sana dapat rekomendasi bahwa produk-produk bekatul, roti bekatul dari Super Roti tadi aman dikonsumsi untuk penderita diabetes, kolesterol tinggi, dan juga untuk anak masa pertumbuhan. Nah, di situ idenya dan kemudian berkembang menjadi produk-produk dari bekatul lain dan sampai sekarang, sampai saat ini, alhamdulillah baru di Super Roti yang mengolah aneka roti dari bekatul. Saya itu tidak punya basic sebagai seorang baker, tidak pernah sekolah kuliner, tidak pernah sekolah bikin roti, tapi saya dari kecil itu punya passion, punya kesukaan bikin kudapan. Dan saya belajarnya dari mana? Dari tetangga-tetangga sekitar rumah saya. Sekitar rumah saya itu banyak yang jualan kue, jualan masakan. Dan kalau saya dulu sekolahnya itu kan sekolah siang, kalau SD dulu ada sekolah siang, jadi saya kalau pagi ke tetangga untuk belajar. Dari situ saya punya jadi senang sekali ngulik-ngulik resep, senang bikin kue, bikin makanan. SD kelas 6 saya sudah menerima pesanan bikin bolu kukus. Dan kemudian mimpi yang saya ingin punya bakery suatu saat nanti di tempat saya dulu dibesarkan sempat terkubur karena saya tidak sekolahnya SMA, terus sempat jadi pekerja pabrik, sempat kerja di agen asuransi, sempat juga jadi penyiar radio. Dan tahun 2013 tahun 2011 waktu saya kerja di salah satu dealer di kota Semarang, sudah mentok posisi, mentok jabatan, dan di situ saya mulai terpikir bagaimana kalau kita membuat usaha sendiri sama suami saya. Kebetulan suami saya habis kena PHK, jadi nggak punya kerjaan. Terus kami mulai bikin, karena kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan itu adalah kulik dari apa yang kita cintai dulu. Dan saya mencintai untuk membuat makanan, membuat kudapan. Saya membuat usaha roti. Awal mula saya masih tetap bekerja, jadi saya mengajak teman-teman suami, karena kebetulan suami kerjanya jadi sales di salah satu roti di kota Semarang yang sudah katanya tidak akan diproduksi lagi. Teman-teman suami, bakernya dari mereka, asisten baker dari mereka, helpernya dari mereka, juga satu orang sales bareng suami. Mulai bikin waktu itu 2011 bulan Agustus, tapi saya masih bekerja. Jadi setahun saya tidak fokus, ternyata tidak ada perkembangan. Bisnis itu butuh fokus, follow one course until success. Jadi 2012 bulan Agustus juga saya resign, dan saya bilang sama pimpinan saya bahwa saya tidak akan kerja kemana, tapi saya akan membesarkan usaha saya sendiri. Jadi sudah cukup saya ikut orang, saya ingin buka lapangan pekerjaan, berguna, bermanfaat bagi orang lain.
Jadi suka duka itu pasti ada. Orang jangan hanya melihat sampai pada titik sekarang ini, tapi proses 10 tahun. Jadi Super Roti Agustus nanti sudah 10 tahun. Itu seperti apa? Jadi yang pertama adalah waktu saya memutuskan bikin usaha, saya tidak punya basic kuliner, basic baking, baker nggak punya. Jadi saya meng-hire orang. Saya hanya bisa bikin kudapan-kudapan ringan, bikin cake, bikin cookies, tapi bikin roti saya nggak bisa. Roti sama cookies beda ya. Jadi saat tahun pertama itu, setiap ada kesalahan-kesalahan, saya hanya marut sama bakernya. Mereka bilang, ini bahannya kurang mahal, ganti. Ini bahannya ganti merek A, ganti lagi. Jadi HPP, harga pokok produksinya nggak pernah sama. Selalu naik karena apa? Ngikut apa yang baker mau. Tidak pernah mencari solusi, tapi hanya mencari yang baik, yang mana yang gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya memutuskan resign karena saya ingin fokus, saya belajar bikin roti. Saya kursus baking pertama kali, hanya seminggu. Saya coba aplikasikan. 3 bulan saya tungguin, 3 orang karyawan saya bagian produksi resign berjamaah, keluar bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman ditungguin oleh pimpinannya, oleh yang punya, karena mereka terbiasa kerja nyantai. Oh, ternyata ini adalah rahasia di mana setahun yang lalu saat ada banyak pesanan, kita harus menghentikan, meliburkan sales karena bikin sedikit, bikin banyak, selesainya sama sampai malam. Mereka kerjanya nyantai. Jadi bisnis memang harus tungguin, harus fokus di situ. Saya ditinggal karyawan padahal baru bisa bikin roti. Tapi saya bukan tipe orang yang berhenti di situ. Karena saya punya mimpi tadi, ingin buka pabrik roti di tempat di mana saya belajar, di tempat dulu saya dibesarkan. Dan biasa nangis sebentar, setelah itu mulai saya sama suami sendiri. Jadi kalau sebelum kerja jadi sales, suami saya pagi udah ngupasin pisang, udah gorengin, saya nimbang semua. Hanya cari 1 orang, itu pun anak SMK yang pulang ke sekolah itu ke rumah saya bantu bungkus roti. Tapi tidak efektif. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngidupin oven, saya nggak bisa ngoven. Jadi ngovennya roti itu nunggu suami pulang. Akhirnya apa? Rotinya rusak semua. Jadi kering, overproofing. 2 minggu saya kerjain sendiri, Super Roti nyaris gulung tikar. Karena apa? Ya, returnya itu lebih dari 50%. Kemudian saya tanya lagi, ternyata kita harus bakar roti itu tepat pada waktunya, jangan sampai overproofing. Saya belajar bagaimana cara masang tabung gas yang selama ini saya takut, saya jadi berani. Belajar bagaimana cara menghidupkan oven yang segede gaban, oven yang dari bawah besar itu saya takut kalau kena api bagaimana, saya belajar. Akhirnya itu saya bisa membunuh ketakutan saya, sudah bisa kembali asal lagi dan perlahan-lahan mulai cari karyawan. Nah, di situ pengalaman terbesar dari saya adalah kita harus tetap pada niat kita dulu di mana. Kalau ada suatu hambatan, jangan langsung kita goyah, tapi kembali lagi ke apa sih motivasi kita untuk membuka usaha tadi. Nah, di situ jadi saya masih bisa terus berjalan sampai sekarang. Setiap ada kesalahan, setiap ada masalah, saya anggap adalah itu fase di mana saya belajar. Kalau untuk produk dari Super Roti yang terigu itu hanya lokal Semarang, paling sampai di perbatasan Semarang ke Demak, perbatasan Semarang ke Kendal, pernah saya kirim sampai ke Klaten, tapi karena tidak efektif di pengiriman waktu kirimnya, di sana nggak bisa dijual selama 2 hari, akhirnya roti banyak yang kembali. Lagi terpikir bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Terus yang roti dari Bekatul, alhamdulillah roti dari Bekatul ini kita nggak pernah ngira bisa menang di berbagai kompetisi. Yang pertama menjadi pemenang pertama Inspiring Women Planner Competition 2015 tingkat nasional, juga semifinalis wirausaha inovatif berbasis sosial dan lingkungan dari Sampurna Foundation. Terus juga lentul yang bagian Bekatul itu menjadi pemenang pertama oleh-oleh terbaik di Indonesia Blue Band Master oleh-oleh tahun 2016. Juga menjadi juara pertama BRI UKM Award, juga menjadi pemenang ketiga di BSB Kreatif Bisnis tingkat nasional, dan yang terbaru Super Roti menjadi pemenang utama dari kejuaraan Sampurna untuk UMKM baru akhir tahun 2020 kemarin. Dan produk-produk tadi yang roti Bekatul yang tawar,
Sudah 1 bulan ini sudah kami pasarkan, kami membentuk jaring distribusi sampai ke Jakarta, Surabaya, Kediri, Malang, Bali, terus ada di Surakarta, ada di Magelang, ada di Bekasi, Jakarta, Bogor, Bandung, Cilacap, dan ada tambah lagi ada Kediri. Dan itu yang tawar bekatul. Jadi prosesnya hari ini saya rekap orderan, terus bikin, siang udah kami kirim, ada yang lewat kereta api, ada yang lewat pengiriman yang sehari sampai, langsung didistribusikan. Terus yang roti Bagilan Bekatul itu ada di semua marketplace di Indonesia, juga ada di galeri UKM di bandara, ada juga di retail modern di kota Semarang, sampai dipasarkan di Indonesian Store di Belgia. Kalau untuk yang Sucini yang terbaru, itu juga Sucini dari Mokaf. Jadi karena Super Roti adalah bakery inovatif terdepan di Indonesia yang mengolah bahan baku muatan lokal, jadi kami tidak berhenti hanya mengolah dari Bekatul. Ada Mokaf yang kami olah. Sucini ini juga sudah mulai masuk di retail modern di Semarang dan Solo. Ada yang roti Bekatul, ada roti manis, ada roti tawar Bekatul, ada Bagilan Bekatul, ada pastry Bekatul, ada sus Bekatul, cookies Bekatul, cake Bekatul, brownies Bekatul, tar Bekatul, itu yang dari Bekatul. Terus yang dari Mokaf ada Sucini, ada Protape gluten free juga Mokaf, juga ada roll cake dari kedelai, serta ada breadstick dari biji nangka. Dan semuanya adalah bahan-bahan muatan lokal asli Indonesia. Jadi Super Roti itu ada 2 tempat. Kemarin sempat ada 3 tempat. Yang pertama pusatnya ada di Batursari 4 nomor 875 Sawah Besar Semarang. Jadi tinggal Panti Asuhan Ikhlasul Amal belok kanan udah masuk, memang di kampung. Terus di sana ada tempat produksinya. Bukanya setiap hari Minggu sampai Jumat, pagi sampai jam 9 malam bisa. Ya. Terus yang cabang pertama ada Super Roti, toko roti, pelatihan baking, rumah Bekatul. Jadi di sini tidak hanya toko roti, tapi juga ada tempat berlatih, berlatih bersama binaan Super Roti, juga ada pelatihan berbayar buat teman-teman pangan yang mau belajar bikin roti. Ada di Jalan Fatmawati nomor 91 depan Pasar Pedurungan Semarang. Jam operasional setiap hari dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam. Di sini lebih ke spesialisasi roti dari Bekatul, juga ada produk-produk UKM titipan teman-teman UKM Kota Semarang. Ya, jadi kalau teman-teman ada produk yang mau dititipin, yang penting kemasnya bagus, terus rasanya standarnya ada, tidak ngolah maleh. Jadi penyakit UKM itu kalau standarisasinya kurang, standarnya dapet, itu silahkan, perizinan ada, silahkan titip di Super Roti Rumah Bekatul. Yang ketiga sebenarnya ada di Tambak Dalam juga, tapi berhubung lagi akhir-akhir ini lebih sepi, jadi untuk bagaimana cara kita bisa bertahan sementara kita tutup dulu. Kalau saya selalu punya 2 kata-kata Pak. Jadi yang pertama adalah jangan takut untuk gagal. Jatuh bangun itu biasa, kalian tuh ada jalan untuk mencapai sukses. Yang kedua, tugas kita bukanlah untuk sukses. Tugas kita adalah untuk melalui etape-etape untuk berhasil pada fase selanjutnya.